Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Mabruri Sabtu Irmala, mahasiswa UIN Mataram, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. NIM saya 2003-01154. Saya mendapatkan tugas dari dosen ilmu politik untuk membuat sebuah video tentang tokoh politik terkenal. Jadi kami diberikan pilihan untuk memilih salah satu pilihan yang diberikan oleh dosen, dan karena saya termasuk pemilih terakhir dan mendapatkan sedikit sisa pilihan, saya memilih Thomas Hobbes. Oke, sebelum membahas tentang Thomas Hobbes, setidaknya kita harus tahu apa itu politik. Kenapa harus tahu politik dulu? Kenapa nggak langsung bahas tentang Thomas Hobbes? Jadi gini, karena Thomas Hobbes merupakan seorang tokoh politik, setidaknya kita harus mengetahui sedikit tentang politik. Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non-konstitusional. Dalam pengertian lain, politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat, yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam sebuah negara. Dan masih banyak lagi pengertian-pengertian dari sudut pandang yang berbeda-beda tentang politik. Itu tadi sedikit tentang politik. Dan sekarang kita membahas tentang Thomas Hobbes. Thomas Hobbes merupakan seorang filsuf Inggris sekitar abad 16 yang beraliran empirisme. Lahir pada tanggal 5 April 1588 di Malmesbury, tepatnya di Westport yang sekarang bagian dari Malmesbury di Westshire, Inggris. Masa kecil Hobbes sebagian besar tidak diketahui, seperti nama ibunya. Thomas Hobbes memiliki saudara laki-laki bernama Edmund, sekitar 2 tahun lebih tua, serta saudara perempuan bernama Annie. Ayah Hobbes merupakan pendeta dari Charlton dan Westport. Menurut John Aubrey, penulis biografi Hobbes, ayah Hobbes tidak berpendidikan. Hobbes Junior dididik di gereja di Westport pada usia 4 tahun. Kemudian diteruskan ke sekolah di Malmesbury, kemudian ke sekolah swasta yang dikelola oleh pemuda bernama Robert Lattims. Pada tahun 1603 sampai 1608, Hobbes belajar di Magdalen Hall, Oxford pada usianya ke-14 tahun. Menghasilkan gelar BA-nya dengan bergabung di perguruan tinggi John's, Cambridge pada tahun 1608. Kemudian pada Oktober 1679, Hobbes menderita gangguan kandung kemih dan kemudian stroke lumpuh yang menyebabkan ia meninggal pada 4 Desember 1679 pada usia ke-91 di Hardwick Hall milik keluarga Cavendish. Jadi itu sedikit pembahasan tentang biografi Thomas Hobbes. Dan sekarang saya ingin membahas tentang pemikiran politik Thomas Hobbes, yaitu tentang negara dan kontrak sosial. Jadi yang pertama bisa kita lihat dari pemikiran Thomas Hobbes yang terkenal dalam suatu karyanya, yaitu Leviathan. Kenapa Thomas Hobbes memikirkan tentang Leviathan? Leviathan adalah nama hewan di dalam mitologi Timur Tengah yang sangat luas. Di dalam pemikiran Hobbes, Leviathan merupakan simbol suatu sistem negara. Seperti Leviathan, negara itu harus berkuasa mutlak dan ditakuti oleh seluruh rakyatnya. Itulah sebabnya kenapa Thomas Hobbes menggambarkan Leviathan sebagai sebuah simbol negara. Lalu, kenapa Thomas Hobbes menggambarkan Leviathan sebagai simbol negara? Jadi, selama masa hidupnya Hobbes dipenuhi dengan peperangan dan konflik. Di usianya yang senja, ia menyaksikan bagaimana Raja Charles I dan pertentangannya dengan Parlemen yang berakhir dengan kekalahan raja yang mengakibatkan Raja Charles I dihukum mati dengan cara dipenggal. Dengan menyaksikan konflik itu membuat Thomas Hobbes untuk ikut campur dalam masalah politik. Dia memikirkan bagaimana caranya agar konflik dan peperangan dapat ditekan dan dihindari, sehingga menciptakan ketentraman dan kedamaian sejati. Sehingga dia membuat kesimpulannya sendiri dalam pengkajian tentang permasalahan-permasalahan itu. Pertama, salah satu penyebab terjadinya perang agama, perang sipil, konflik-konflik dalam masyarakat adalah karena lemahnya suatu kekuasaan negara. Kekuasaan negara terpecah dan tidak terpadu. Kedua, perang akan dapat dihindari dan perdamaian akan tercipta apabila kekuasaan negara itu mutlak dan tidak terbagi-bagi. Sehingga pada tahun 1651 muncullah karyanya yang berjudul Leviathan. Kontrak sosial. Apa tujuannya kontrak sosial? Apakah ada hubungannya dengan negara? Jadi Thomas Hobbes menggunakan ide kontrak sosial untuk menegaskan peran negara. Menurut Hobbes, pada dasarnya manusia memiliki keadaan ilmiah, yang mana manusia ingin selalu menang, sehingga membuat konflik dan menjatuhkan satu sama lain. Ya karena pada dasarnya manusia ingin menang, sehingga muncul istilah Homo homini lupus. Manusia adalah serigala bagi yang lain.
Sehingga apabila itu terjadi, maka muncullah bellum omnium contra omnes, yaitu perang semua melawan semua. Maka agar itu tidak terjadi, perlu sebuah negara dan dibuat perjanjian. Itulah yang dinamakan kontrak sosial. Kontrak sosial ini antara individu, tidak ada hubungannya dengan negara, yaitu melepaskan hak-hak individu mereka dan selanjutnya tunduk kepada pemimpin. Negara tetap seperti Leviathan, yaitu berkuasa. Dan pertanyaannya adalah, apakah pemikiran Thomas Hobbes ini menjawab problem pemerintahan politik di Indonesia saat ini? Menurut saya tidak. Dan mungkin iya, tapi tidak keseluruhan. Jadi gini, Indonesia saat ini berbeda dengan zaman di mana Thomas Hobbes hidup, yaitu perang dan konflik di dalam masyarakat itu sering terjadi, bahkan menentang dan menjatuhkan pemerintahan. Bisa dibilang terbalik 180 derajat dengan Indonesia saat ini. Dan bisa dibilang bahwa rakyatlah yang sengsara dan merasa dirugikan, melakukan demo untuk menyampaikan aspirasi mereka tentang sistem pemerintahan Indonesia saat ini. Yang paling kita sering dengar adalah korupsi, yang mana rakyatlah yang menjadi korbannya. Contoh saja, baru-baru ini dana bansos untuk COVID-19 dikorupsi hingga miliaran rupiah. Dan kadang hal-hal seperti itu yang menyebabkan banyak sekali konflik di Indonesia, yang baru-baru ini kita dengar, dan itu mungkin sudah lama, tentang Papua yang ingin merdeka. Dan masih saja pemerintahlah yang disalahkan. Jadi pemikiran Thomas Hobbes tidak bisa menjawab problem politik pemerintahan di Indonesia saat ini. Dan kenapa tadi saya bilang kalau mungkin iya? Itu kalau situasinya sama seperti zaman Thomas Hobbes, yang mana konflik-konflik dan peperangan banyak terjadi dan pemerintahan lemah. Bisa dibilang Indonesia sekarang suasananya damai, dan konflik masyarakat pun tidak sampai menjatuhkan sistem pemerintahan negara. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.